Bisa ada ember dia. Yang ini Ini kelas. sweater. Oh iso ember deh. Nah, logika Anda nggak jalan sebenarnya. Daripada berseragam mending bikin program. Anjay. Am. Anjay. Kerja. Aduh. Aku tidak bisa ngoding, Farid. Farid, Lantas bagaimana, Pak Adam? aku tidak bisa bayar kursus. Tidak punya uang gaji UMR. Aku tidak mengerti apa itu Python. Semuanya bahasa India di YouTube. Tuh lihatnya nggak Gimana ya? Aduh. Farid, Aku tahu dan aku ada solusinya, Pak Adam. Bagaimana Pak Farid? Ini di samping saya. Oh, di sini ada. Oh, di sini Di dia. samping saya ada solusi. Oh iya. Ya. Jadi selamat malam teman-teman. Malam. Dengan nasi ini namanya nasi Bapak Yapi. Namanya nasi media. Nasi dot nih. Nasi buat media. Tahu nggak? Sebenarnya gampang filosofinya. Apa? Nasi bisa menjadi apa saja. Aman. Nasi bisa menjadi apa saja. Nasi goreng, Nasi uduk, nasi padang, nasi kuning, nasi kucing. nasi kucing. Nah, jadi ini adalah wadah untuk kita mengekspresikan semuanya. Dam, mukanya dam. Boleh. Tadi saya, aduh, kita lagi ke gimmick. Balik lagi. Aduh, saya tidak bisa Aduh, Pak Adam gimana? Kenapa, Pak Adam? Ya, pekerjaan saya harus ngoding. Gimana ini? Pusing belajar dengan coding. Jadi kita langsung bersama Bapak Yapi. Siapa? Pak Yapi, perkenalkan diri Bapak Yapi. Kenalkan diri dulu dong. Jadi Pak Yapi ini siapa dan kenapa diundang ke sini Bapak Yapi? Kebetulan ada bilang tuh lagi membutuhkan mentor. Anjir. Ya. Anjir. Juga pekerjaannya yang membutuhkan uang. Karena gaji UMR kan gitu. Karena gaji UMR ya, Pengen mengupgrade. pengen mengupgrade skill kan. Oh. Karena saya dituntut untuk menjadi programmer. Ya, jadi di sini Pak Farid, Ya, kita kedatangan Bapak Yapi selaku seorang programmer. programmer dari IBM ya. Bisa dibilang IBM, Oracle atau apa Pak Yapi? Gimana? Microsoft. itu ada IBM bener. Oh, Oh, IBM. IBM. Singkatannya? IBM tuh Indonesia Belajar mengajar, Belajar bangsat. mengajar. Ya. Iya. Jadi teman-teman, di sini ada Yafi yang akan menjelaskan ke kita itu programmer tuh apa. Sebelumnya Bapak Yafi ini kita kasih background dulu Pak Farid. Dia adalah programmer backend, Backend frontend. frontend, full stack malah. Weekend. Anjir. Nah, ini Anda bisa, ini Anda tidak terlalu kaku kan seperti stigma orang kalau programmer tuh tidak bisa diajak ngobrol. Gayanya kantongnya pasti palazzo. Aduh, kan Bang Asus. Itu apa sih kemejanya tuh? Kemeja Palazzo mah kemejanya palazzo kan. kantong Tasnya palazzo. palazzo. Nah, Kemeja Kambingnya pasti Cardina. Oh, bener. Oh iya Cardina. Sepatunya sepatu boots. Enggak guys, enggak. Jadi programmer tuh enggak sekaku itu teman-teman. Ini buktinya Yafi tetap stylish. Tetap stylish. Dia juga baru beli sepatu baru katanya. dan disebut. Oh, iya. Made in China. Dari China. Ya Pak Yafi. Pak Yafi tadi backgroundnya dari programmer backend atau full stack atau mana? Bisa dibilang apa tuh Pak Yafi? Sebenarnya dua-duanya bisa, cuman lebih kuat di backend. Lebih kuat di Lebih kuat lagi di weekend. Lebih kuat dari weekend. Oke. Tapi sebenarnya apa perbedaannya frontend dengan backend? Kalau kita dianalogikan tuh sebenarnya frontend dan backend tuh mirip kayak di restoran. Oh, Oke, oke. Gimana sih Pak Ustadz maksudnya restoran tuh? Ya, Itu nah. pertanyaannya bagus tadi. Iya. Betul. Yang front end tuh mirip kayak pelayan. Bisa kayaknya. Si anjing Front end tuh mirip kenapa? kayak pelayan. Kalau back end tuh mirip yang masak di belakang dia. Dia tugas itu dia yang bikin masakannya. Front end tuh apa yang dilihat sama pembeli atau pengguna. Tapi Master Chef masaknya di depan juri Pak Yafi. Ya, itu bisa dibilang full stack. Oh, full stack. Oh. Tapi kalau yang ada di situ weekend.
lagi. Iya, Ada iya, front iya. end, Yang back end susah. sama weekend itu. Oke, jadi si front end ini ya, orang coba simpulin ya. Ya, ya. Front end tuh jadi dari bahasa Inggris lah di depan lah. Di depan betul. Kalau back end tuh ada di belakang, betul Pak Yafi? Betul, Betul. betul. Nah, jadi kalau misalkan orang analogikan itu tadi kalau misalkan Yafi tadi dari restoran, kalau orang mungkin dari mobil lah. Mobil gimana? Coba. Kalau mobil tuh lebih Oh, lebih gampangnya kalau mobil dari cat, Hari. tampilannya Body. mungkin ya. body, terus wing, terus Nah. bannya, bla-bla-blanya. Nah, kalau back end mungkin dari misalkan menentukan berapa cc-nya, Mesin, Mesin. konfigurasinya. kita pakai V8 Betul, kah, betul, supercharger betul. kah, turbo. Nah, itu teman-teman. Kalau ada Tamiya mah ada 4 WD, ada 2 WD. Tinggal masuk aja. Enggak. Oh, masih. Oh, mesin. Oh, Oh, iya, mesin. iya, iya. Ya, Iya, ya, benar-benar. ya, Itu ya, yang ya. ada yang panjang. Ya, nah ini Iya, lah benar. jokes-jokes programmer. Enggak, bukan. Bukan. Nah, lanjut. Jadi Pak Yafi ini kuat di back end. Lebih kuatnya di situ sih. Oke. Pak ya udah berapa lama Pak ya? Jadi Eh, back end. kalau kerja sih paling Jadi 4 tahun cukup ekspor apa ya? Di 2 tahun. 4 tahun lah. sudah 4 tahun. 4 tahun. Tetap sih kalau ilmu mah Dari tahun berapa ya? Dari tahun berapa? mulai karir ya paling mulai karir 2019 Mulai belajar? belajar. Nah, belajar jadi pengen tahu. 2016 ya. 2016. Kita lulus. 2016. Beres lulus SMK berarti. Soalnya waktu 2000 di bawah 2016 mah ini masih kayak nyoba-nyoba. Nah, 2016 Tapi udah paham ngoding atau programmer itu gimana? paham tapi cuman nggak terlalu inilah, nggak terlalu Gimana? Tidak Memahami. terlalu memahami dan mendalami. Kayak angin lewatnya udah gitu. Oh, oke. Mulai serius belajar? Serius belajar 2016. Serius belajar. Sampai juga memang mengikuti jurusannya di jurusan Ya. informatika lah gitu ya. Oke. Jadi 4 tahun tetap di back end kah atau misalkan nyoba ke front end atau jadi full stack atau gimana? Sebenarnya sih Bentar. Maksudnya full stack tuh berarti back end bisa, front end dia bisa. ngerangkap front end sama back end. Oh. Switch dia Pak. Ngerangkap juga itu. Nah, kenapa diem? Nah, inilah Tadi apa lupa? programmer tuh kayak gini toh. lupa. Tadi nanya apa? Iya, jadi Mendalaminya di back end. di back end kah atau front end juga ikutan? Front end tuh pernah sih belajar, Hmm. cuman kayak aduh nggak kuat. Biasanya aku udah kuat di desain. Nah. Tapi sebenarnya desain bukan front end loh. UI Bukan UX sih. desainnya sih. Tapi kan ada yang namanya UI UX. Betul. Itu di front end. Dia lebih ke Atau ngerancang- dipisah? Dipisah sebenarnya, yang aslinya dipisah. Jadi dia tuh sebenarnya ngedesain. Misalnya tuh kalau bikin sistem nih, Nah, oke kita contoh langsung ke case aja kali ya. Orang mau bikin website, betul. Terus Company profile lah bisa misalkan. mending langsung aja ke website menurut orang. Biar semuanya kebaca Oh, gitu. ha. Orang pengen website. Hmm, Timnya orang butuh siapa aja nih? untuk yang kecilan dulu ya. Jalan dulu lah, Shopee, Tokped. Oh enggak. Itu mah Enggak. terlalu gede. Iya. Biasanya kalau kecil mah butuh. Ini mah menurut pribadi, menurut saya ya. Betul enggak? Saya Podcast sendiri. ini mah punya Bukan, saya. bukan aing. Mana? Butuh yang pasti mah harus bisa ada yang cover. Ini kalau budget minim ya, Heeh. yang pasti harus ada programmernya tuh. Dia bisa ngerangkap dua, Oke. bisa backend, bisa front end. Atau misalnya programmernya dua nih, Hmm. dua tuh dia ngerjain dua-duanya. Hmm. Yang satu lebih ke fokus di desain, yang satunya juga fokus di logic. Tapi dia saling rangkap sebenarnya. Oke. Oke. Cuman masing-masing punya kekuatannya gitu. Fokusnya di, oh ini fokusnya di desainnya nih. Ini satunya lagi fokus di logic. Maksudnya logic itu apa? Biasanya kan suatu sistem tuh ada bisnis logiknya. Hmm. Dia gimana caranya ngetransformasiin dari bisnis logik itu jadi sebuah sistem yang bisa dijalani. Menjabarkan lah ya. Iya, bisa dibilang. Nah, terus Jujur aja programmer. ngerti. Iya sama makanya Aduh. kita undang Bapak Yafi. Lanjut. Programmer Sorry, 2 sorry. Oh ya, programmer 2. Heeh. Terus apa lagi?
yang lebih ngerti bisnis. Bisnis analis. Bisnis analis. Oke, untuk mencoba memahami mana itu mau buat apa dan ngedeliver apa. Betul. Karena biasanya seorang programmer tuh, ini mah dari pengalaman ya. Apa ya namanya tuh? Apa? Mengawang. Menggambarkan. Berimajinasi. Imajinasinya tuh kadang ada yang nggak ke cover, nah di cover lah sama orang bisnis analis. Tapi sebenarnya saling ngebantu Saling sih. backup. Oke, udah 3. Itu yang banyak ini. Misalnya kalau kayak teman-teman nih anak kuliah mau bikin proyek-proyekan, kayaknya 3 itu udah cukup sih. Kalau menurut kurang ya. Oke. Op yang websitenya kecil. Kecil tuh bisa disebutin, ada contohnya nggak? Company profile tadi. Company profile itu bisa. Contohnya kayak gitu. Bisa kayak gitu. Selain itu, biar orang-orang ada gambaran sekecil apa dan sebesar apa. Joki skripsi. Joki skrip. Oh iya, skripsian. Tapi sebenarnya itu bisa sih sendiri juga harusnya. Soalnya kan Ya, misalnya kalau harusnya kan ada emang 8 semester harusnya ngerti ya, bukan kayak ngerti, betul. Terus yang besar tuh kayak apa? Berarti kayak marketplace. Itu juga itu jadi marketplace. Oke, kenapa ketawa sendiri anjing? Oke, tadi si programmer ada front end, ada back end. Betul. Nah, pertanyaan yang tadi Farid, UI UX di mana? Harusnya bisa. Mm-mm. Tapi kebanyakan sih ini mah kalau dilihat dari kurang sendiri ya, dia tuh pasti bergabung sama front end. Kalau UI UX Kalau ngerangkap biasanya, bukan biasanya sorry, harusnya dipisah, tapi kebanyakan disatuin. harusnya dipisah tapi kebanyakan disatuin. Jadi UI UX itu nyatu sama front end. Itu yang kebanyakan maksud orang tuh yang biasa orang lihat gitu. Kayak temen lah atau apa. Tapi harusnya mah dipisah. Gajinya kecil Lumayan gede sih. si front end, Lumayan gede. back end Gede. Tapi di kenyataannya Kenyataannya ya bisa dibilang lah itu cukup buat jajan. enggak dong. Sebutin aja berapa biar Jajannya kan bisa aja gede. biar Sebutin aja. biar Menteri Perekonomian lihat Sebutin aja nggak usah malu-malu. terbesar ini. Kalau saya sih Sebutin aja berapa. Jadi maksudnya biar orang-orang tuh aku ingin belajar front end gitu. Aku ingin belajar. tapi ini mah saran. Kalau nggak kuat mending jangan dilanjutin. Bentar. bentar. Kenapa nih? Itu kudu dia Di bidang programmer di itu. bidang programmer itu harus punya rasa ingin tahu yang kuat. Kudu gigih. Kalau nggak itu mah susah. Kalau punya modal itu. Oke. Maksudnya apa sih yang dimaksud rasa ingin tahu itu? Misalnya kalau belajar sesuatu tuh gak gampang nyerah. Terus dia tuh pasti ada kemauan buat belajar karena teknologi itu semakin maju. Dan kita pun harus mengikuti terus. Ya mah jujurnya dari orang sendiri lumayan capek, kewalahan sih buat ngikutin perkembangan itu. Tapi ya mau gimana lagi, udah di Oke, berarti basic modalnya keinginan tahuan yang besar. Apalagi kalau mau problem solving. Contoh, aduh aku lapar, makan anjing. Makan. Nah. Betul. Terus misalnya kalau mau Cium bro, tenang. Jangan terlalu ini. Mungkin gini ya, macet. Macet. Aduh, ini harus lewat jalan mana ya? Jalan yang terbaik nih. Oh, kesini. Oh, ini yang terbaik. Jadi bukan. Bentar, kenapa jadi jalan anjing? Ini maksudnya melatih problem solving. Betul kata Kang Adam. Jangan mentok berarti. Kalau yang mentok mending nggak udah, mending jangan. Kenapa? Stres. Atau jadi gila. Tapi orang nggak tahu sih kalau itu. Atau jadi kayak si Ija. Ya baik lagi lah, mungkin ini buat teman-teman yang nonton, kalau pengen belajar dari awal, dari sekarang dengan rasa ingin tahu yang kuat dan juga mau nggak mau harus belajar problem solving ya, pokoknya terus mengikuti lah karena memang teknologi itu berubah dengan cepat begitu Pak Yapi. Betul. Karena mungkin ya
teknologinya terus mungkin ya berkembang. Jadi kudu ikutin terus. Ini Pak Korek. Ini korek kan ada korek. Saya kenapa ke situ? Tenang. Kalau di dunia programmer tuh, programming tuh yang disebut programmer tuh cuman back end front end aja kah? Atau kayak misalkan yang orang tahu ya, kayak misalkan ada bisnis analis, ada UI UX, ada sistem analis, ya kan, terus tuh ada apa lagi lah gitu, ada beberapa. Tapi yang disebut seorang programmer tuh dia tuh yang bisa ngoding berarti. Baca skrip. Programmer tuh lebih ke orang yang bikin program. Jadi ini menurut senior saya, senior udah nggak, programmer sama developer tuh bedanya. Nah iya benar. Itu kan Itu. programmer tuh dia ya udah, ini mah kasarnya aja ya. Programmer ya udah bikin program aja. Tapi kalau developer kudu punya pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Oh kudu bisa ngembangin ini lah, kudu bisa punya pikiran ngembangin itulah. Arsiteknya di mana? Di level mana? Yang ngerancangnya. Iya. Di developer kah? Oh iya benar-benar guma. Jadi kan tadi kan si Afi bilang tuh developer tuh harus punya ilmu yang lebih tinggi daripada programmer. Betul kan? Oh jadi kayak gimana tuh? Ini mah karena senior udah lah. Jadi bilangnya tuh programmer ya udah bikin program, tapi kalau si developer mah dia sampai ngulik ya ke ini mah teknis sedikit ke VPS-nya main, ke itunya main, ke yang bukan ranah dia ya apa ya. Biasanya kan buat sistem tuh banyak komponen-komponen servernya atau ininya kayak gitu-gitunya. Nah si programmer biasanya fokus di bikin programnya doang, tapi dia nggak ngegarap itu, nggak ngebahas networkingnya, security-nya nggak dibahas tuh. Jadi mungkin kalau programmer tuh cuman ngelakuin program udah yang disuruh apa dilakuin sama dia dikerjain, tapi yang sampai untuk ngerancang, ngembangin perlu apa aja dan bagaimana aja itu sih developernya. Katanya mah gitu. Gitu. Jadi teman-teman fokus di mana? Tapi kayaknya harus programmer dulu baru ke developer ya? Tapi sebenarnya sama aja. Sama menurut pribadi udah kan? Sama aja. Nah, bentar. Yafi sekarang di tempat kerja Yafi jadi apa? Developer. Jadi itu pernah jadi bahasan sih, orang nanya. Kan kenapa namanya developer bukan programmer? Jadi jelasin yang tadi langsung. Apakah seorang developer berarti kalau seorang developer berarti harus ngitangkup kayak dia harus ngerti bisnis analis, dia harus ngerti sistem analis, dia harus ngerti UI UX, yang gitu mungkin. Lebih ngerti dasar sih. Lebih ngerti awalnya dia tahu dasarnya, tapi kalau untuk programmer ya udah dia untuk sebatas ngerjain doang apa yang menjadi programnya, itu udah dia kerjain doang kayak gitu doang. Wow, luas ternyata ya. Saya kira nggak akan seluas ini ternyata. Luas Sekali. Oke. Turning point mana pengen jadi programmer apa ya? Sebenarnya orang lebih seneng problem solving, bukan suatu masalah tuh seneng. Jadi caleg. Enggak bisa dong. Caleg juga bro. Ya, tapi itu solusi terbaik. Jadi ketika mana udah stuck jadi programmer atau jadi developer, maju jadi caleg lah. Jadi caleg ya. Banyak Visi misinya problem. Anjing keren bos. Mengajarkan Python bagi seluruh warga Bandung. Tapi boleh sih. Mau ke partai mana? Nah itu partai yang anak mudanya inilah biar sefrekuensi. PSI. PSI. Bangsat. Ayo kudu ngedit atau anjing. Ayo emang. Oke lanjut. Ah iya benar tadi kata Pak Fadit. Kenapa suka coding? Ceritain deh dari awal gitu. Kan kalau misalkan mana sekarang alasannya karena mana senang tentang apa sih problem solving gitu kan, banyak kan sebenarnya emang harus programmer doang gitu, maksudnya di mana jadi tukang kuliah aja tidak ada tukang kuli problem solving. Betul. Ini mah fokus ke developernya. Kenapa? Kenapa mana pengen belajar programmer, jadi programmer itu? Apakah mana apa sih merasa senang ketika mana melihat skrip? Nah itu iya. Atau misalkan mana? Karena mana udah suka lihat skrip. Orang nggak suka lihat skrip.
Karena nanti orang coba tampilin skrip kayak Jangan gini. flash script karena terlalu apa ya? Ya kecil-kecil terus panjang lah gitu lah. Kenapa masih suka gitu? Aduh itu orang susah jelasinnya. Jadi naluri aja. Emang dari anjay. Emang dari kecil sih suka sama yang namanya strategi atau kayak yang mikir. Ini caleg anjing kan? Cuma next level nanti sih umur 32. Iya, jadi caleg mana Pasti ada memikirkan pikiran strategi kesana. untuk memajukan warga, Harganya. memajukan desa. Ini yang fokus ke programmingnya apa? Kenapa gitu? Suka Python? Nah, kayak jelas. Karena sekarang karena suka ular Python bisa jadi. Bisa. Jaksa bapak, jaksa Oh, bapak. bapak. Kenapa? Bisa Kenapa? jadi. Itu susah jelasin ini gimana ya pakai kata-katanya ya? Gini, aing contohin deh. Aing suka nonton bola. Ya. Karena pertama ada Liverpool. Nah, Kedua, aing lihat suka permainannya. nah, Aing udah itu aing suka orang-orangnya. tuh. Nah, itu kan jadi satu kesatuan tuh sepak bola. Nah, Bukan masalah problem solving tiba-tiba mana jadi program. Ini cocok jadi debat capres. anjay. Tuh kenapa hubungannya sama debat capres? Enggak, belum nonton Pak. Benar nonton dulu deh. Nanti kita nonton bareng-bareng. Bareng-bareng ya, maaf. Kenapa jadi programmer? Ini salah satu yang orang rasain loh. Ketika buat sebuah program nih, terus misalnya kan susah kan buatnya. Pas berhasil tuh ada kesenangan tersendiri. Nah, itu kan jadi satu alasan. Tapi Iya. susah jelasinnya. Iya, betul. Dan yang paling ini sebenarnya bisa dibilang mulia. Lah, piye? Mulianya apa? Kenapa bisa? Kan Mulia saya berhubungan sama yang di di mana? Gimana, Bang? Di mana? Yang mana nunjuk Sebutin ke atas aja. di mana? Enggak Mana apa-apa. nunjukin ke atas di mana? akhirat deh. Ya, kan? Ya di rumah sakit lah. Itu kan bisa ngebantu orang-orang di sana mau prosesnya dicepat. Oh. Ini harus paham anjing. Itu dia. Oke. Jadi program apa yang saya buat tuh bisa ngebantu orang banyak. Bermanfaat lah. Bermanfaat Mendapat bagi orang-orang. kebaikannya sesuai Nah, dengan kepercayaannya masing-masing. Balik lagi nih ya ke caleg. Oh, salah ya. kira-kira mana bakal jadi caleg mah? Karena bermanfaat bagi orang-orang. 30 kayaknya masih umur 30 ke atas pasti kepikiran itu. Anjing podcast apa anjing? Caleg lagi. Ya, jadi kalau misalkan ini orang sebagai ini ya sebagai mundur bangsat. Oh iya. Ini sebagai host yang sangat baik saya akan menyimpulkan. Jadi kalau mau belajar ngoding, kalian tentuin dulu mau front end, mau back end atau full Iya. stack. Terus basicnya rasa ingin tahu, problem solving yang kuat, Gak mudah menyerah Menyerah sih itu. dan dan logika mungkin harus main. Harus kuat. dan logikanya harus Oke. kuat. Oh. Itu menurut Bapak Yafi. Jadi teman-teman sok belajar gampang. Kalau bisa belajar ke Yafi nggak ada, Yafi nyimpan GitHub mungkin atau platform untuk ngedownload source code atau script Yafi. Udah nggak aktif sekarang. Oh tapi ada. Atau ya Ya. bikin seminar gitu. Hmm. Bentar mah nanti kayaknya. Oh, Oh, nanti bikin nanti. seminar. Nanti sekali seminar. Oke. Nanti coba chat atau di komentar aja kalau yang mau belajar ini. Yafi keren sih. Menurut orang kenapa orang undang Yafi, dia salah satu. Memang tadi ada stigma programmer tuh susah diajak ngobrol karena mungkin terlalu teknis. Oh, mungkin. Kalau Yafi mungkin orang pikir ada beberapa juga, nggak semuanya programmer nggak bisa diajak ngobrol atau apa, cuman karena mungkin dasar pemikirannya teknis Pak. Ya. Jadi nggak bisa seluwes lah ngobrolnya nggak luwes. Nah kalau Yafi, saya yakin kalian kalau mau belajar sama Pak Yafi cocok. Ada di jalan mana rumah Pak Yafi? Dan Ambon nomor 5. Tapi dia kalau ke cewek suka malu doang. Gitu doang. Jadi, nah programmer dengan kisah cintanya gimana nih? Aduh. Gimana? Nggak apa-apa lah, curhat aja lah. Apa curhat aja. Karena gini ya, Vin. Jadi nanti judulnya programmer jatuh cinta ya. Ya. Gini, kalau misalkan di dalam job desk atau pekerjaan lah, Iya. yang paling banyak digemari itu adalah katakan marketing. Betul. Karena gayanya stylish gitu kan. Rapi bla 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 gitu. Terus masinis misalkan keren, Pilot, pilot misalkan. bla. Nah,
coba programmer menjual apa ke wanita pengen. Tapi programmer nggak harus pakai dasi kan ya? Nggak Pakai harus. jas gitu nggak kan? Nggak harus. Di kantor juga kerja paling kaosan, sendal, itu orang lain sih bukan saya ya. Jadi apa gimana? yang apa ya? Laki-laki. Yang bikin Siapa tahu di sini ada cewek-cewek yang suka sama yang bikin wanita tuh jatuh dia cinta. tuh cinta terhadap programmer apa? Apakah problem solving di rumah tangganya kah atau Cintanya di bisa percintaan langsung nggak akan ribut saja, nggak akan ribut sama chat gitu. Anjay. Jadi ketika ada masalah tuh langsung gitu. Nih, ini contoh teman orang. Waktu itu teman orang tuh pernah, ini serius Pak, ada cerita. Dia sekarang jadi programmer. Dulu dia nembak cewek bikin aplikasi ini. Hah? Serius. Jadi dia bikin aplikasi serius. Jadi coba buka aplikasi ini. Oh, Dia lempar ke ceweknya. mobile. Mobile, website gitu lah. website. Terus pas dibuka klik linknya, terus ada playlist start, terus terakhirnya aku jatuh cinta Orang pada. tahu itu mas. Iya tahu kan? Apa-apa. Ya udah jangan sebutin. Apa-apa. Nah maksudnya bisa menjual apa nih si programmer, cewek-cewek, biar orang-orang makin menarik gitu untuk belajar programmer. Aing tahu sih sebenarnya jawabannya, gak lama banget sumpah. Apa gaji? Betul, gaji. Iya para sih. para wanita programmer tuh gede gajinya loh, sumpah. Gede, ini gede banget. Gede lah, bisa dibilang salah satu job desk yang gaji tertinggi lah, ada di range di 10 terbesar lah. Sebelumnya sih gaji tertinggi ya Bapak Presiden mungkin. mungkin. Dan terkadang kerjanya fleksibel juga, bisa remote juga, betul bisa banget. remote di rumah. Fleksibel Jadi banget itu. waktu untuk para wanita tuh lebih banyak gitu. Jadi mau sambil main, mau sambil nongkrong, dia bisa sambil kerja. Bisa sambil kerja. Tuh Gitu. kalau cewek-cewek yang suka ada apa word Word affirmation. word apa? affirmation, programmer bisa bikin chatbot buat kalian. Kalau ya kan, terus kerja fleksibel. Satu kali Kan 24. aku mau liburan bla bla bla. Programmer masih mau bawa laptop. Bisa Cuma bawa laptop doang. langsung gas. Kalau Pak Adam harus gimana Pak Adam? Oh dia udah berani teman-teman sekarang. Ternyata dia udah berani buat menyerang saya ya. Ya saya mah gimana lagi ya, Farid. Dunia 24 politik mah per 7. keras. Ya, itu saya bantu Pak biar Iya, Bapak tuh iya. diangkat loh programmer. Benar. Itu benar. Duit loh buat para cewek. Deketin programmer mulai dari sekarang. Dari sekarang. Mulai dari sekarang beralihlah dari yang berseragam ke programmer. Berseragam ini maksudnya apa ya? Kan banyak Iya, banyak orang tuh kan. Berseragam. Gimana sih tadi? Yes, jangan bodoh. Ini nggak ada diedit sumpah. Hati-hati ngomongnya. Jangan gitu. Aing juga tadi mau Tadi udah kepikiran. Aing tadi mau bilang salah satu instansi, tapi orang nggak mau. Daripada berseragam mending bikin program. Anjay. Anjing berseragam program Luar biasa. Ya tapi orang pengen tahu ya tentang Apa? programmer. Project yang mana pertama kali merasa bangga mana bisa nge-solve project itu apa ya? Udah pinter loh dia sekarang. Pertama dapetin duit tuh zaman kuliah. Ini kue dong aing gatel banget ya. Itu tuh Pakai. bikin Enggak anjing. Bangsa programmer. bikin program simulasi. Simulasi apa? Ada pokoknya tuh kayak fisika gitu. Dia ngelemparin bola ada proyektilnya gitu. Oh. Ada hitungannya misalnya kalau kita ngelempar kecepatannya sekian, ntar jatuh bolanya kayak gimana berapa meter. Itu bikin itu tuh ngejokin orang. Oh, dijoki orang. Ngejokin orang ya. Oh skripsi. Mulia sekali tugas. Bukan. Tugas. Oh tugas. Oh. Itu dari mana dapat pertama kali dapat duit itu? Itu dari temen ada. Berhasil. Berhasil. Paling gede project ya? Sekarang. Yang sekarang. Iya, kayaknya. Yang sebelumnya yang itu yang apa hospital. Iya. Enggak, kalau itu kan mah pekerjaan. Oh, ini pekerjaan. Kalau sendirian Kerjaan kalau sendiri. Sendiri. lama ini sumpah ini. Yang terakhir mah yang itu yang toko online sama pengadaan. Pengadaan apa? Ada kayak pengadaan barang gitu. Oh itu sendirian, Oh. persendirian. Sendirian. Tuh, keren. Tapi kalau project paling gede mau itu kerjaan mau itu
sendiri Sekarang yang sekarang. Project kan Mesin itu ya semuanya lah ini. apa sih job yang paling gede kayak misalkan ya mau di kerjaan mau di sendiri yang apa sekarang, yang sekarang yang sekarang Di itu rumah sakit. emang masih berlanjut itu hitungannya produk bukan project. Oh, udah level produk. Jadi ya udah terus misalnya ya tiap hari itu pasti ada aja improvement. yang di hospital itu kan Ya. Entah Oh. Banfis yang yang dari M ya Hmm. ada Yang di belakang. di belakang di belakang. ada di belakang. Ya. Tadi sorry, yang paling gampang menurut Pak Yafi setelah 4 tahun dan mendalaminya dari 2016 Ah, belajar ngoding, kan ada beberapa bahasa tuh buat teman-teman yang mau belajar juga, ada beberapa bahasa program lah ya. Apa aja tuh Pak Yafi? Kalau buat tahun ini mah ramainya ada bahasa Go. Itu tuh dari Apa? Google. Sorry? Go. Go. Ya Go. G-O. G Oke. doang. Itu memang lagi naik. Hmm. Terus nggak tahu sih tahun sekarang si JavaScript tuh nyusulin Go atau enggak. Tapi kemarin rame JavaScript. Oke. Tapi kalau mau nyari duit di Indo PHP. Nah, bagus tuh teman-teman. Yang PHP. nyari duit di Indo PHP. PHP masih rame. Soalnya kalau ini mah sepengalaman orang sendiri ya. Proyek-proyek lama itu biasanya masih pakai yang lama bahasanya. Dan kalau mau transisi bahasa itu agak ribet. Nggak kayak bikin Google Translate. Bukan. Jadi buat pemula lebih baik belajar apa nih? Nah, biasanya kalau dari awal tuh dari ini ya, misalnya kita contoh dari kuliah, pasti kuliah tuh belajarnya HTML. itu untuk web. Oh. Jadi programmer tuh, sebutan programmer atau developer tuh ada berarti itu masalah sebenarnya. Itu tuh dia mainin ini nih, yang kecil tuh apa? Arduino. Yang kayak robotan Oh, gitu. Nah, Itu terus web, mobile, desktop. Desktop. jadi levelnya tadi Arduino, Ada Arduino apa itu lagi namanya? ya itulah. Apa ya itu? Terus web, Ada web, Mobile sama desktop. sama desktop. Itu bahasanya beda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Ya. Sama pun paling cara nggunainnya beda. Kalau bahasa yang aing tahu nih, React itu React. iya. Ya. Itu untuk apa? Untuk mobile, untuk apa? Atau bisa di semuanya? React itu ada yang buat mobile, ada yang buat web. Oh. Kalau React yang buat web itu React.js. Tapi sebenarnya itu tuh bukan bahasa, tapi namanya library. Berarti kalau bahasa apa aja? Bahasanya itu React itu dia pakai bahasa JavaScript. Oh, jadi Tapi- bahasa tuh ada JavaScript, Ada terus tuh JavaScript, ada PHP. PHP, Kalau terus misalnya di kuliah tuh baru belajar pertama buat belajar dasar logikanya, dia pasti pakai Pascal. Kalau nggak Pascal, pasal 23. Goblok, Bukan, mau Oh, anjing. bukan Pascal berarti dia Pascal. Kalau nggak C++. Oh, oke. Itu dasar banget Dasar. lah ya. Itu Laravel berarti- itu apa? Laravel tuh framework. Framework. Oh, Itu namanya framework. framework. Oke. Python? Python itu bahasa. Maksudnya, nah, sudah di level mana tuh kalau? Cobra. Python, Cobra nggak ada. Cobra. Ada nggak? Ada bahasa yang kayak ular apa ya? Cobra. Ada apa tuh pokoknya? Kadut. Bukan. Ulang. Bukan. Sawah. Bukan. Ayo lagi, yuk terus. Ya udahlah, pokoknya Nah, itulah. itu pokoknya mah. Jadi tadi si apa? Apa tadi yang aku lupa. Yang dasar. Yang dasar tuh C++, PHP. PHP itu kalau mau main ke web PHP. Terus JavaScript. Oke. Hmm. Jadi saya kesimpulan lagi tugas saya kalian mau belajar bikin program dari mana? Desktop kah? Dari mobile kah? Dari Web kah? web kah? Dan lain-lainnya. Iya. Kalian pilih dulu tuh. Udah pilih itu, barulah tadi masuk ke bahasa-bahasanya. bahasa-bahasanya. Yang penting mah kuatin aja di logika dulu. Logika contohnya. So, simpel-simpelnya aja apa ya? Kalau saya sendiri sih biasanya ditulis. Ditulis itu gimana maksudnya? Contohnya misalnya gini weh. Nah, biasa ada ember juga. Yang ini Ini slider. gelas. Oh iya ember ya.
Nah, logika Anda nggak jalan sebenarnya. Nggak jalan ya. Orang nggak ada bener kayak gini. Ini misalnya gelas ini seleper, ini 500 mili. Gimana caranya? 3 gelas misalnya tuh. Oke. Bantu deh, Pak. Gimana ya? Setuju ya? Gimana nih? So, Gimana? ini seletar, ini 500 500 mili. mili. Ini berapa? Ini 0 misalnya, ini kosong. Nah, Ini tuh ceritanya kalau kayak di game-game tuh ada air penuh. dipindahin. Warnanya tuh biru sama merah. Oke. Terus gimana sih caranya si birunya ada di sini? Pindahin ke sini. Ya kan masih ada yang merah di sini. Oh, berarti pindahin dulu ke sini. Terus yang biru Masukin ke gitu. situ. Itu tuh jadi tulis jadi itu loh, jadi belajar buat paham logika. Ditulis berarti langkah pertama gelas 1 airnya pindahin dulu yang warna merahnya ke gelas 2 misalnya tuh. Baru deh yang sisanya yang warna biru pindahin deh ke gelas 3. Oh, itu tuh case di script tuh kayak gitu. Ya mirip kayak gitu logiknya ya kayak Kan gitu. kalau ke sini tumpah ini ke sini. Bukan Mas, logika, iya sih. iya, maksudnya contoh itu ya. Contoh aja ini ya guys. Kalau orang kasih contoh paling gampang sih yang itu kan terlalu, tapi bagus. Menurut orang tuh kayak hari ini mendung, kalian mau keluar pakai apa? Ya itu bisa. Itu biasanya kondisi Nah, kayak gitulah aja. kondisi. Oh beda. Beda. Oke. Ya sama aja sih. Hampir Kalau sama. kalau sedia payung sebelum hujan, Itu pepatah oh anjing. patah itu. Ya, oke Itu lanjut. masa iklan chat ini. Nah, 2024 Pak Yafi, Ya. mau nggak mau. Belajar pertama jadi apa? Masih tetap basic dulu kayak yang tadi. Kuatin untuk Belajar jadi programmer. Di 2024. kuatin aja dulu fundamentalnya. Oke. Jadi tetap kayak yang tadi ya, basic dulu. Rasa ingin tahu. Terus apa tadi? Logika yang Logika yang kuat. Problem solving. Problem solving. Udah itu Tidak kalian mudah menyerah. tidak menyerah. Udah kalian itu tahu, kalian pilih kemana? Mau Mau website, website, mau desktop, mau mobile. Sudah Terus, itu pilihlah bahasanya. bahasanya. Nah, gitu. Oke. Tapi cara belajar jadi gaya belajar tuh ada macam-macam biasanya. Betul. Iya. Ada yang teori dulu, ada yang praktek dulu. Iya. Teori dulu tuh biasanya kayak di kuliahan lah. Dia tuh biasanya baca-baca dulu. Tapi kan dia nggak pernah tahu gimana cara ngejalanin. Kalau ini nggak tahu sih sepengalaman orang sendiri ya. Biasanya kalau yang teori dulu tuh si learning spike itu nggak terlalu nanjak. Oh, oke. Bahasanya. Ya, emang dia dari kuliah ternama loh, hati-hati bener loh ya. Iya, hati-hati. Bener-bener. Terus learning spec-nya terlalu lama. Nggak terlalu nanjak, nggak terlalu. Nggak terlalu Jadi kelihatan mendingan banget. langsung dikasih kasus, jain langsung. Nah kalau justru yang praktek learning spike-nya yang gitu. Tapi itu kalau menurut orang sendiri itu berhasil. Tapi iya sih kalau orang pribadi dalam belajar apapun, orang tuh tipikal yang cash. Iya, iya. Kayak contoh lah misalkan berenang, ya jangan di laut, maksudnya di beberapa meter lempar gitu. Daripada baca buku berenang dulu ini Takut teori. keburu takut lah, takut keburu atau apa lah. hujan, keburu bukunya diambil orang. Bisa Ya, ya banyak Maksudnya. banyak bisa ya. Banyak bisa. lah, banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Belum lagi beli buku baru, suka lagi hal baru, gitu kan. Betul. Oke, Oke. jadi Lanjut aja. enggak Oh. Kalau benar tadi yang dianalogi kata Pak Adam, iya dong. renang Ganti, dulu, Bos. renang langsung ngejebur, jadi tahu gimana rasanya tenggelam. Ya, Oke. tapi ya tetap dimentorin. Betul. Cuman resikonya yaitu kudu Ya. kuat. Jangan Jadi nyerah. kalau saran dari Manema untuk belajar programmer mending langsung studi case aja. Kalau orang sendiri nyaraninnya itu ya. Cuman resikonya tuh ya kudu kuat sih. Kudu kuatnya tuh jadi jangan gampang nyerah. Oke. Jadi kalau yang mau kursus bisa ikut member kita nanti. Per bulannya kita 4 kali pertemuan. Nanti dibuatin kartu namanya ada. Anjay. Ya. Oke, terakhir Pak Yafi, Kayak gimana? masih apa ya? Masih jadi satu apa ya? Dalam loker lowongan kerja Betul. programmer masih sangat dibutuhkan di 2024 karena mungkin ada AI Pak.
Iya. Ada satu juga platform yang bisa bikin website. Nah, betul, bikin itu. betul. Pak Yafi ngelihat programmer masih menjanjikan nggak di 2024? Menurut orang sendiri sih menjanjikan. Kenapa? Modelan apa namanya kayak template atau yang template generator gitu tuh yang dibuatin, kalau nggak ada AI yang bisa bantu, tetap aja urusan custom atau keinginan user atau pengguna tuh balik lagi kayak programmer yang buat ya. Iya sih, ya. Itu tuh yang kalau di dunia kerja tuh yang rada ribet tuh di custom user. Itu yang ribetnya. Tapi iya sih orang setuju karena orang beberapa kali kan lihat-lihat loker gitu kan. Untuk IT sendiri banyaknya ya itu programmer semua rata-rata harus ngerti bahasa pemrograman. Setidaknya kayak misalkan sistem analis, bisnis analis itu meskipun bisnis analis itu kan tapi kan maksudnya itu bukan sebatas IT mendasar gitu kan maksudnya tuh. Jadi kayak misalkan banyak itu harus yang ngerti bahasa pemrograman, programmer lah kayak gitu-gitulah banyaknya tuh untuk loker yang IT tuh. Ya, Makanya menurut Maneh sekarang masih menjanjikan 2024. Masih menjanjikan. Tapi di 2024 ada bahasa baru nggak? tadi Go. Itu udah lama. Tapi itu udah lama. orang lagi tren. Lagi tren. Lagi- Tapi untuk baru mah nggak ada. Udah baru mah nggak tahu kan. Nah, Dia terlalu ini ngikutin banget perkembangannya. Jadi memang kalau di dunia industri memang sektor IT itu memang paling, apalagi kan sekarang lagi ngebut banget nih teknologi ke 4.0 5.0 sih ya udah bersekian gitulah. Jadi memang kalau kalian harus upgrade diri dan yang lagi belajar SMP SMA ini salah satu sektor yang cukup menjanjikan sih. Iya. Dan tidak ada kata terlambat ya Tidak untuk ada belajar. kata- ada untuk belajar. karena ya bisa juga masih terus belajar kan. Terus belajar betul. Ya terus juga orang juga tadi juga setuju juga kalau misalkan ya memang kita sebut jangan sebut ya, ada beberapa platform yang bisa menjanjikan bikin website semudah ini. Semudah ini bikin website bla bla bla, tinggal beli akun jadi pro bla 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 bla. Ya memang betul websitenya jadi guys, cuman maksudnya kondisi atau custom tadi Ya, nggak betul. bisa didapetin di platform itu. Nggak semua kebutuhan user terpenuhi di sana. Betul. Itu nanti bakal kerasa tuh di dunia kerja, itu bakal kerasa banget. Yang namanya custom user tuh Pusing lah ya. pusing lah. Tapi ya sekarang nih ya lagi apa ya? Lagi bukan happening sih, cuman lah ya lagi banyak lah, lumayan marak lagi. Programmer-programmer yang remote dah, tapi perusahaannya luar negeri. Iya betul banget. Tapi dia ngerjainnya di sini, tetap di sini gitu. Mana tertarik gak dengan hal itu? Itu ya dari orang sendiri tertarik sih. Itu Karena kan itu maksudnya tuh dengan kursnya apa sih gajinya ngikutin sana, terus tuh. Tapi jam kerjanya ada yang ngikutin di sini, ada yang ngikutin jam kerja di sana kan Betul, gitu. Kalau misalnya nggak ngikutin jam kerja di sana, mungkin kerjanya malam mungkin kalau misalnya perbedaan waktu yang jauh gitu kan. Karena tertarik dengan itu. tertarik. Iya sih. Nah itu juga salah satunya programmer menjanjikan kenapa? Karena kerja fleksibel. Kerja fleksibel dan Nah, bisa ngambil di mana aja. Kalian bisa kerja like di luar negeri pun juga kalian masih bisa dipekerjakan, tapi kalian masih di remote Masih gitu iya, kan. masih di Terus juga apa ya tadi? Aduh saya lupa lagi ya. Aduh kenapa lupa ya? Tadi Apa? gaji gede, terus juga itu saya lupa aja. Ini kenapa banyak perusahaan ini ya? Nah, jadi buat kata-kata penutup Pak Yafi, buat yang lagi belajar ataupun mau belajar Pak Nah, Yafi, boleh. gimana Ya, nih? penutupannya pokoknya mindsetnya tuh kalau mau jadi programmer kerja koloran gaji dolaran. Anjir. Dan rencananya mau jualan kolor. Agar bisa jadi programmer. tetap aja ujung-ujungnya programmer tetap jualan bangsa. Ya udah. Kerja koloran. Gaji dolaran. Anjir. Gitu aja. Maksudnya itulah pokoknya pikirin aja itu artinya. Oh satu lagi sih mungkin Apa-apa? saya. Katanya programmer suka wibu, anime Iya suka. sih banyak Oh, banyak ya. banyak. Ya mungkin juga. Nggak bisa dilanjutin. Ya enggak lanjutin. Pak Farid. Penutup dari Pak Farid programmer. Penutup dari orang programmer ya. Jangan dipandang sebelah mata atau jangan sampai ngedilirik banget karena kalau mana ngelihatnya cuan gede banget, Parah. parah.
Tapi kalau misalkan mana stigmanya gimana ya? Stigmanya orang programmer nggak seru kayak gitu, nggak semuanya. Nggak semuanya, Itu cuma beberapa doang. tapi banyak. Tapi banyak Tapi banyak. gitu. Dan waktunya lebih fleksibel Ya, ya. gitu. Terus apa ya betul. Terus kalau dari orang sih ya betul. Jadi kalau orang terkadang orang suka tertipu Pak Yafi dan Pak Farid. Tertiba. Tertipu gimana? Apaan sih? Kerja tuh pakai mobil dong, pakai seragam dong. Oh, Bos, kasih tahu bos. Project di mana bos? Dolar di mana bos? Lain pernah ini, ya orang pun salah satu kerja di bidang IT kan ya. Terus juga maksudnya kerja pun juga alhamdulillah dapat yang fleksibel gitu kan. Sempet dikatain orang nganggur anjing. Itu. nah, Jadi ya kalian balik lagi jangan menganggap sebelah mata orang gitu. Ya, Emang, itu. emang dia diem tapi boleh lah diadu mah. kayak teman orang si Jawa. Nah, Nah, bangsat nah salah. Ya kan kayak teman orang. Orang kerja udah cuman Bandung doang gitu kan ya, nasional lah paling gede gitu paling. Proyek di mana? Swedia anjing. Nah, ada Proyek sebenarnya di Jawa mana? kerja di Swedia Tapi orang itu gitu aja cuek. gitu. Jadi jangan pandang sebelah Udah banyak mata. dipandang sebelah mata lah. Programmer masih cocok di 2024. Masih. Kita sharp sebagai Pak job desk Komendi. terbaik di 2024. Terima kasih teman-teman Terima kasih. dan inilah Bapak Ya, Yafi. Pi. Bye. Ya. Bye.